Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Rokayah, guru Bahasa Indonesia di SMAN 1 Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan materi pokok teks anekdot, submateri menulis teks anekdot, pertemuan ketiga menyajikan teks anekdot dalam desain template menarik. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rizky, ketua kelas, pimpin doa. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Kita akan mengulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, apakah hari ini hadir semua? Hadir. Oke, alhamdulillah ya, hari ini hadir semua ya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan hari ini. Ibu ingin membahas kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai langkah-langkah menulis teks anekdot ya. Ada yang masih ingat langkah-langkah menulis teks anekdot? Ya, silakan Dahlia. Jadi langkah-langkah menulis teks anekdot yaitu yang pertama kita membuat kerangka teks anekdot. Lalu menulis teks anekdot secara utuh berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Betul sekali, tepuk tangan untuk Dahlia. Ya, tadi Dahlia mengatakan bahwa langkah menulis anekdot itu yang pertama adalah membuat kerangka teks anekdot. Nah, dalam membuat kerangka teks anekdot pada pertemuan sebelumnya, apa saja sih yang harus diperhatikan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Agis. Jadi menjawab, jadi dalam membuat kerangka teks anekdot, kita harus menentukan tema, humor, kritikan, tokoh, dan strukturnya. Dan terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Baik, betul sekali ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Agis ya. Nah, itu semua sudah kita laksanakan pada pertemuan 1 membuat kerangkanya, pada pertemuan 2 menyusun teks anekdot secara utuh berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Jadi sekarang ini kalian sudah memiliki karya teks anekdot masing-masing kelompok. Nah, ini kaitannya dengan pertemuan hari ini, pertemuan ketiga yaitu menyajikan teks anekdot dalam template menarik ya. Jadi kita akan menyajikan teks anekdot itu dalam sebuah template yang akan kita desain dalam aplikasi Canva ya. Kalian sudah tahu Canva? Sudah terinstall di gawai kalian masing-masing? Ya, bagi yang belum menginstalnya silahkan cari di aplikasi Play Store ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran ini diskusi ya untuk mendesain. Nah, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran ya, kompetensi dasar ya. Bisa dilihat di sini kompetensi dasarnya masih sama yaitu 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, lalu kalau untuk indikatornya di pertemuan kali ini yaitu indikator yang 4.63 menyajikan teks anekdot dalam template menarik. Nah, untuk pertemuan
ketiga, yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menyajikan teks anekdot dalam template menarik ya. Nah, selanjutnya, ini manfaat pembelajarannya ya, bisa kalian lihat. Manfaatnya ini ya terangkai dalam pembelajaran yang sudah kita laksanakan selama 2 pertemuan, dan di pertemuan ini khususnya manfaatnya yaitu untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain melalui publikasi template teks anekdot di media sosial Instagram. Lalu menumbuhkan rasa dan percaya diri dalam membuat karya tulis ya. Jadi kan kalian ini sudah memiliki media sosial ya, media sosial masing-masing, apalagi Instagram ini adalah media sosial yang memang sekarang sedang digandrungi ya gitu. Jadi kalian isi nanti konten atau isi dari media sosial Instagramnya ini tidak hanya foto-foto pribadi ya, tetapi bisa berisi hasil karya kalian ya, yaitu berupa teks anekdot ya. Nah, baiklah. Pola penyajiannya sudah kalian tentukan ya. Waktu di pertemuan 2 kalian sudah punya teks anekdot masing-masing ya. Jadi ada yang ditulis dengan menggunakan dialog, ada juga yang ditulis dengan narasi ya. Sekarang Ibu akan memberikan semacam tutorial ya. Jadi Ibu akan memberikan tutorial bagaimana cara mendesain template teks anekdot ya. Jadi kita bersama-sama saja, silakan kalian buka aplikasi Canva-nya masing-masing ya. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang menarik ya. Jadi kalian itu bisa memilih fitur untuk postingan Instagram. Jadi supaya template-nya itu berukuran seperti ukuran di Instagram ya. Jadi supaya tidak terpotong ya. Ukurannya persegi ya yang dipilih. Pastikan dalam mendesain template ini ya kalian memerhatikan warna dari latar template-nya apa ya, terus tulisannya apa. Jadi jangan sampai tulisannya tidak terbaca ya. Jadi harus didesain serapih mungkin. Di samping ada estetikanya ya, unsur-unsur keindahannya, tapi yang perlu diperhatikan utamanya adalah bisa dibaca ya. Jadi perhatikan keterbacaannya, teksnya, ukuran teksnya jangan terlalu kecil ya. Nah, jika teks anekdot kalian itu cukup panjang ya, kalian bisa membuat template-nya itu menjadi 2 slide ya. Jadi kan dalam postingan Instagram itu ada fitur bisa memposting foto lebih dari 10 ya. Jadi nantinya template kalian maksimal 10 lah begitu ya. Dan jangan lupa nanti di template yang pertama, slide yang pertama itu ada identitas kelompok masing-masing ya. Jadi harus cantumkan nama kelompoknya ya, jangan sampai lupa menyantumkan nama kelompoknya. Jika memang kalian sudah membuka aplikasinya, silakan mulai memilih ya. Untuk ketua kelompoknya silakan berdiskusi dan bagi tugas masing-masing ya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini ada banyak sekali pilihan ya. Ada template. Nih, template pilihannya. Banyak sekali fiturnya di sini. Kalau saya pasti memilih yang ini ya, kiriman Instagram ya. Jadi produk yang akan kita buat pada pertemuan kali ini ya seperti ini. Jadi ini tulisannya diganti oleh kalian dengan tulisan teks anekdot yang telah kalian buat ya. Jadi dibagi saja kelompoknya. Jika teksnya itu masih tertulis di buku kelompok kalian, tolong diketik supaya bisa ditulis di dalam template menarik ini. Nah, untuk desainnya sebenarnya ini tuh bisa diubah ya. Misalnya ini. Yang ini bisa dihapus dengan klik tanda tong sampah ya. Nah, usahakan yang desain ini sih disesuaikan dengan tema teks anekdot kalian ya. Ibu masih ingat ada yang temanya mengenai keagamaan, ada yang temanya sosial. Nah, untuk yang keagamaan ya, Ibu masih ingat ada yang sodakoh tetapi ujung-ujungnya ria. Nah, itu kamu bisa desainnya ini tuh menggunakan kotak amal misalnya ya.
Di sini kalau tidak salah ada fitur yang namanya stiker. Coba kita cari ya, misalnya kotak amal. Atau logo masjid bisa seperti itu ya. Alangkah bagusnya desainnya itu disesuaikan dengan tema teks anekdotnya. Jadi template ini benar-benar secara filosofis mencerminkan isi teks anekdotnya begitu. Nah ini ya, misalnya yang ini atau yang ini. Nah ini kan terlalu besar. Nah dibuat kecil. Ini buat hiasan di sampingnya misalnya seperti itu ya. Nah ini tulisannya terlalu kecil ya. Kalian bisa mengubah fontnya ya, jenis tulisannya mau apa. Di sini banyak sekali ya fiturnya menarik. Misalnya saya pilih yang ini ya, Legis Spartan. Nah gitu ya. Di sini bisa menuliskan judul ya, misalnya judul teks anekdotnya itu apa, sodako berujung ria misalnya. Nah untuk menambahkan slide kalian bisa klik tanda plus di sini ya. Nah nanti dengan otomatis akan ada halaman berikutnya ya. Jadi ada dua ya. Jadi yang ini duplikat halaman, kalau yang ini tambah halaman. Untuk yang duplikat halaman nantinya halaman keduanya tetap sama dengan halaman pertama templatenya ya. Jadi kalau untuk yang tambah halaman, ini halamannya kosong. Kalau halaman kosong seperti ini, kalian bisa mendesain sendiri. Misalnya ingin memasukkan tulisan, kalian tinggal klik ini tanda T ya, tanda T di sini. Tambahkan kotak di sini. Nah, lalu kalian silahkan tulis judulnya apa ya. Jadi ada berbagai cara yang bisa dilakukan ya untuk membuat template ini. Nah, saya rasa cukup ini tutorial dari saya ya. Kalian bisa langsung praktekkan saja. Kalau sudah praktik pasti bisa ya. Kalau sudah praktik bisa, langsung silahkan dimulai saja diskusi kelompoknya ya. Teks anekdotnya kan sudah ada, kalian cari template yang menarik, disesuaikan dengan tema teks anekdotnya masing-masing. Ya, nanti kalau sudah selesai ada presentasi setiap kelompok, lalu ada penilaian teman sejawat. Nanti formatnya ini ya. Ya, saya bagikan sekarang saja, jadi nanti kalian menilainya ketika ada presentasi ya. Ini misalnya ini ada kolom-kolom, misalnya yang tampil kelompok 1, ya berarti kelompok lainnya menilai yang kelompok 1. Ya intinya jangan menilai kelompok sendiri, begitu saja ya. Nah ini silakan ya. Ya dari 10 sampai 100 ya. Ya usahakanlah ini bisa mencapai KKM, makanya desainnya harus bagus. Kelompok ini perkembangannya sampai mana? Baru bikin template. Udah diketik teksnya? Oke. Apakah kalian merasa kesulitan? Ukuran fontnya sebenarnya tidak ditentukan harus berapa, yang pasti bisa terbaca saja. Jika ingin dipenggal ya itu penggalnya tolong yang tepat gitu. Misalnya slide 1 paragraf 1, slide 2 paragraf 2 jika narasi. Tetapi jika dialog ya jangan sampai di slide 1 akhirnya dialog bertanya tapi jawabannya ada di slide 2. Jadi pemenggalannya harus pas. Ya, sama-sama. Nah, itu yang gambar anak kecilnya bisa dikecilkan nggak? Kelompok ini judul teks anekdotnya apa? Sodako berujung ria. Oh iya, sodako berujung ria. Tadi yang 2 orang ini yang mengetik ya, yang mengetik, jadi ini yang mendesain. Sudah menemukan template-nya? Sudah. Tulisannya ini ya terlalu kecil ya kalau menurut saya. Bisa dipertimbangkan untuk jadi 2 slide ya.
Sudah sampai mana perkembangannya? Sampul. Ya. Tapi teksnya sudah diketik. Tadi siapa yang mengetik teks? Ini. Tinggal disalin, iya. Bertiga mengetik ya. Ini yang tim mendesain ya. Ya. Jadi memang begitu. Kalau tugas kelompok harus dibagi ya. Jangan sampai ada yang numpang nama saja. Jika sudah selesai, kalian bisa langsung mempostingnya di Instagram. Nah, lalu linknya bisa dikirimkan ke grup WhatsApp saja. Nanti saya tayangkan di proyektor kalau sudah selesai itu juga. Saatnya jam kedua dimulai. Nah, kalian sudah mendengarkan ada bel ya. Jadi sudah 1 jam pelajaran berlalu ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi karena sisa waktu akan digunakan untuk presentasi kelompok ya. Sudah proses menyimpan ya. Tadi ketika saya berkeliling, saya melihat kelompok 2 sudah mulai mengunduh template yang sudah didesain dengan bentuk file JPG ya. Jangan yang PDF ya, yang JPG supaya bisa diposting di Instagram. Untuk Instagramnya bisa tag saya atau kirim linknya melalui DM ya, DM di Instagram ya. Saya juga ada beberapa kumpulan karya sering saya dokumentasikan dalam Instagram ini ya. Ini karya angkatan sebelumnya, semester 2 tahun lalu mengenai teks negosiasi ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, hanya saja coba kalian posting
publikasikan di Instagram kalian masing-masing dulu. Ya, nantinya supaya mendapatkan banyak viewers ya, banyak orang yang melihat dan juga banyak suka, banyak tanda suka, tanda like gitu. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Nah, kalian fotonya juga selain di posting di Instagram, kirimkan juga ke saya bisa melalui WhatsApp ya. Nantinya saya akan memposting karya kalian di Instagram ini ya, kumpulan karya siswa ya. Jadi memang saya memiliki 2 Instagram. Jadi ada Instagram pribadi dan juga ada Instagram untuk mendokumentasikan karya siswa-siswi SMA 1 Telaga Sari yang saya ajar ini. Kalian juga bisa melihat di sini sekolah kita juga memiliki akun Instagram ya. Kalian bisa lihat di sini. Instagram sekolah kita. Ada daftar nama guru-gurunya. Silakan kelompok 4 bisa langsung ke depan untuk presentasi. Nah, ini karya kelompok 4 ya. Kelompok lainnya silahkan lihat dan nilai ya. Itu diisi penilaian teman sejawatnya. Ini untuk, ya udah bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari desain kami. Jadi alasan kita memilih desain ini ya, karena kalau warna pink kan dibanding sama hitam jadi tulisannya lebih jelas ya. Terus juga terlihat simpel, jadi mempunyai banyak ruang kosong buat kita masukin tulisannya untuk memasukkan tulisan. Ya, terus apalagi alasannya? Sini kan kayak tulisannya kayak lebih jelas gitu. Oh iya, lebih jelas tulisannya ya, karena latarnya itu pinknya ini pink yang soft gitu ya. Coba perwakilan kelompoknya dibaca teks anekdotnya. Pada suatu hari, seorang pemuda yang sedang nongkrong di sebuah warung kopi sepulang kerja. Tiba-tiba seorang pengemis pulang menghampirinya. Permisi mas, saya minta sedekahnya mas. Anak muda tersebut merokok kantong celananya tetapi tidak menemukan uang. Ia kemudian mengambil dompetnya ke tas dan mengambil uang 20.000 di dalam dompetnya. Ini pak, saya minta kembalian 10.000 ya pak, ucap anak muda tersebut sambil memberikan uang tersebut lalu mengambil sebagian. Pengemis pun berkata, ini kembaliannya mas. Anak muda itu terkejut ketika sang pengemis malah memberikan 12.000. Lalu anak muda tersebut pun bertanya, kembaliannya 12.000 pak. Pengemis menjawab, iya nggak apa-apa mas, itu saya sedekah ke masnya. Pengemis tersebut pun meninggalkan anak muda tersebut. Ya, coba ada yang ingin menanggapi, silakan angkat tangan. Boleh menanggapi template-nya, boleh juga menanggapi teks anekdotnya ya. Apakah terbaca dengan jelas dengan ukuran huruf ya yang ditampilkan oleh kelompok 4? Silakan. Kalian jangan malu ya untuk berpendapat ya. Tidak apa-apa, justru ini demi perbaikan ya, perbaikan untuk template ini jika memang ada kekurangan ya. Coba kelompok 3, Agis, kamu di posisi tempat duduk kamu terbaca tidak? Terus coba kamu buka Instagramnya Nabila, di situ sudah diposting, apakah terbaca atau tidak? Nah itu coba dinilai ya, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 nilai hasil kerja dari kelompok 4 ya. Oke ya. Silakan kalau memang dirasa sudah cukup, silakan tutup presentasinya dan ibu tunggu presentasi dari kelompok lainnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini
Kelompok 3 silakan presentasi. Nah, berarti sekarang kelompok 4 bisa menilai kelompok 3 ya. Yang menilai kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2, dan kelompok 1 ya. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang template. Jadi alasan kami memilih template ini karena desainnya minimalis, terus lebih estetik gitu ya. Terus isinya 4 slide. Iya, ini teks anekdotnya bisa dibacakan ya supaya lebih menarik. Anekdot yang kami buat berjudul Gaya Hidup Saya Masuk. Pada suatu hari, Eko berkunjung ke rumah temannya yang bernama Nini. Kamu tahu kan kalau aku bekerja di perusahaan Jepang, gajiku juga cukup banyak. Ini sudah mulai kesal dengan ucapan Riko yang terkesan pamer dan berbeli-beli. Riko, aku mau pinjam uang untuk makan seminggu ke depan. Rini pun memberikan HP Riko dan memintanya untuk melihat gambar makanan yang telah diunduh dari internet. Rini, selamat makan ya Riko. Riko, ya gimana sih? Rini ketawa dengan pergi meninggalkan Riko. Iya. Ya, jadi ini desainnya tadi alasannya karena lebih minimalis ya. Terus dari segi tulisan juga terbaca atau tidak? Kelat. Mana kelat? Warnanya Bu. Warnanya kurang. Menurut kamu warnanya harus warna apa? Tulisannya. Ini di sini tulisannya warna apa? Coklat tua ya. Oh iya, menurut kelompok 1 pendapat Kilat dan juga Nayara sebaiknya itu warna tulisannya diganti saja warna hitam mungkin ya. Nah, terus untuk pengetikan ada kesalahan atau tidak? Tadi beberapa Ibu lihat ada kesalahan pengetikan ya. Itu sebenarnya bisa diperbaiki ya. Nah, tapi itu juga ada poin penilaian ya untuk pengetikan. Nah, ini udah selesai untuk kelompok 3 ya. Silakan. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1 ya, teks anekdot dengan judul Penyakit Hati. Ini sudah Ibu tampilkan di layar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan tentang teks anekdot kami yang berjudul Penyakit Hati. Langsung aja ya baca. Pada hari Minggu, ibu-ibu melaksanakan pembukaan arisan. Bu Painam yang memenangkan arisan tersebut. Bu RT pun bertanya, Bu Painam mau jalan-jalan ke mall terbaru itu ya? Bu Painam pun berkata, Bu, jalan-jalan yang membuat hati senang itu tidak harus tempat wisata. Kemungkinan orang-orang tidak mampu atau orang-orang susah juga membuat hati senang. Mungkin ada yang ingin menanggapi juga, apakah desainnya sudah sesuai dengan tema, warna tulisan dan sebagainya, boleh menanggapi? Kami di sini bakal Akan dijelaskan. menjelaskan kenapa kami pilih tempat ini. Karena kan di kelompok kami kan dominannya kan cewek, jadi perempuan. Maaf. Jadi kami memilihnya kayak warna putih karena dominannya perempuan gitu. Kelompok lain silakan menanggapi, jangan malu-malu ya, tidak apa-apa ya. Justru memang pada pembelajaran ini kita saling berbagi ide ya, saling memberikan saran dan masukan ya. Silakan Nabila dari kelompok 4. Ya, jadi alasannya menurut Nabila kurang tepat begitu ya. Tetapi di situ coba Nabila lihat ada desain apa yang paling bawah?
Ya, seperti ibu-ibu ya, karikatur. Nah, Nabila tadi menyimak ini tokoh dalam teks anekdot kelompok 1 ini tokohnya siapa saja? Ibu-ibu ya. Mungkin balik lagi ke teksnya ya, tema teksnya disesuaikan dengan tema teksnya itu sangat relevan kalau alasannya seperti itu. Ya, terima kasih untuk Nabila yang sudah memberi masukan. Ya, bagaimana kelompok 1, apakah sudah cukup? Kami akhiri permohonan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir akan mempresentasikan adalah dari kelompok 2 ya. Silakan ke depan Reva, Siti Maisaro, Anggun, Rizkia, Fahri dan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya template kelompok kami yang bertema Saudaraku. Saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami memilih desain ini. Karena perpaduan warnanya menurut saya bagus, dan saya juga menambahkan stiker masjid supaya lebih cocok ke temanya, karena kita mendapatkan tema tentang keagamaan. Dan satu di majelis Al-Ikhlas Tidak boleh menyebutkan nama sedekah karena dapat menimbulkan sikap ria. Yang ngomong apa itu saja lembut. Ada yang ingin menanggapi desainnya? Di sini kalian lihat ya. Penting juga kita mempertimbangkan stiker hiasan itu jangan sampai menutupi tulisan ya. Iya, Nayara. Iya, silakan Nayara menanggapi. Oh iya, untuk ketika. Oh iya. Itu ya, mungkin yang ucapan dari tokohnya itu ketika berada di baris kedua di ini ya, digeser sesuai dengan yang atas ya, tidak apa. Terima kasih masukannya. Ada yang lain? Ya, silakan Inggit. Oh iya, jadi posisinya tidak di tengah ya untuk judul ya. Terus apa lagi? Stiker yang gambar menara masjidnya sedikit menutupi teks yang di akhir ya. Yang penutup itu yang kodanya tertutup sedikit oleh stiker masjid. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima masukan dari kelompok lainnya? Ya, silakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ya, silakan Rizky. Jadi menjawab pertanyaan Ibu. Ya. Jadi kesimpulan seperti ini, teks anekdot yang telah kita tulis dapat disajikan dalam konten menarik di aplikasi Canva. Selain itu, publikasi template teks anekdot di media sosial, Instagram bisa menjangkau banyak orang untuk melihat karya kita. Ya, ya, terima kasih Rizky ya, tepuk tangan untuk Rizky. Kesimpulannya ya, jadi kita ini bisa desain dengan Canva dan ini sangat bermanfaat untuk kalian gunakan ya pada pembelajaran lainnya ya. Untuk kalian nanti presentasi, biasanya di pelajaran lain juga ada presentasi. Kalau menggunakan PowerPoint juga bisa menggunakan Canva ya. Terus yang lebih tadi juga ya, kalau untuk diposting di Instagram itu bisa menarik perhatian lebih banyak orang, menjangkau lebih banyak orang. Ya memang kita punya mading sekolah ya. Jika kita pajang di mading sekolah, yang melihatnya siswa-siswi SMA Telagasari saja. Tetapi jika kita posting di Instagram ya, itu hampir sebagian orang bisa melihat. Mungkin teman-teman kalian dari sekolah lainnya juga bisa melihat ya di Instagram kalian. Nah, lalu apa sih kesannya pada pembelajaran kali ini? Oh iya, Nabila, bagaimana? Pembelajaran anekdot ini sangat menyenangkan. Selain menggunakan aplikasi Canva yang lebih banyak fitur, kita pun bisa memposting hasil karya
target kita, yaitu berupa teks anekdot di Instagram kita. Ya. Nah, itu pesan dari Nabila. Apakah kalian merasa sama bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Baiklah ya. Terima kasih karena waktunya juga sudah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya dengan materi yang berbeda yaitu teks hikayat ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin.